Jadi, pertanyaan berikutnya itu gini, Dok, sebenarnya misalnya nih setiap hari kita sudah variasi, Dok. Misalnya hari ini seperti yang tadi ya, nasi, ayam, tahu dan sayur, misalnya sayurnya sama terus, Dok, atau karbohidratnya sama terus, lauknya juga sama terus di setiap harinya. Misalnya orangnya, nggak bosenan tipenya gitu, Dok, ya. Apakah itu juga boleh-boleh saja atau sebenarnya kita dari, jenis, lauknya juga sebenarnya harus diganti-ganti, jenis sayurnya juga harus diganti-ganti, harus seperti itu atau sebenarnya kalau sama terus juga setiap hari nggak apa-apa, Dok? Makasih banyak Dokter Adi. Pertanyaan ini memang sering sekali, saya pribadi juga sering sekali dapatkan pertanyaan seperti gini ya, Dok. Tapi kita harus lihat dulu kebutuhan dari tubuh kita. Jadi kita terpenuhi, misalnya kalau kita bicara kalori, sumber karbohidrat harus cukup berapa. Jadi bisa saya peroleh dari nasi, bisa saya peroleh dari kentang, bisa saya peroleh dari mie. Itu yang penting sumber karbohidrat. Nah, itu sudah cukup. Berarti kalau saya mau makan nasi tiap hari, tidak harus makan mie, boleh, asal terpenuhi sumber karbohidratnya gitu. Kemudian dari sumber protein, kalau saya pengen makan lauk hewaninya ayam saja, saya tidak suka ikan, saya makan ayam saja. Nah, dalam ayam itu kandungan asam amino dan protein, ya protein terdiri dari asam amino, itu lauk hewaninya biasanya sudah cukup 20 asam amino. Jadi sudah mampu membangun suatu blok otot. Satu blok otot itu sudah mampu dia bangun seperti itu. Saya nggak suka ikan, ayam aja, ya nggak apa-apa, ayam juga itu sudah terpenuhi kebutuhan dari asam amino komplitnya gitu. Nah, kemudian dari sisi protein nabatinya bagaimana caranya mengolah? Saya nggak suka ayam, saya nggak suka ikan, malahan gatelan saya. Nah, maunya proteinnya berasal dari sumber nabati saja. Boleh, sah-sah saja. Tapi kita harus tahu, dari sumber protein nabati itu biasanya asam aminonya nggak cukup sampai 20. Jadi dia tidak bisa membangun suatu rumah ini, nggak bisa dia membangun. Karena mungkin aja semennya nggak ada. Nah, jadi tidak bisa terbangun. Nah, untuk itu kita harus jeli lagi bahwa di dalam protein nabati kacang ini tidak komplit, ditambahkan dengan variasikan biji yang lain lagi. Jadi minimal ada 3 biji, nasi 1 biji, terus kedelai 1 biji, kacang merah 1 biji. Aduh, udah cukup itu. Berarti dengan mengkonsumsi 3 jenis biji-bijian, asam aminonya juga kita akan bisa dapat menjadi 20, sehingga dia bisa membentuk suatu bangunan ini, protein utuh jadinya 20 asam amino untuk membangun suatu blok. Nah, kemudian dari sayur, saya tidak suka sayur ini, maunya sayur yang satu saja jenisnya, wortel aja terus sayurnya itu saja warnanya gitu. Tetapi mungkin saja ada yang dia suka warna yang lain gitu. Tetapi bukan murni dari sayuran aja kita bisa dapat vitamin, kita juga bisa dapat di biji-bijian vitamin. Memang jumlahnya lebih sedikit. Cuman disinilah kita memasukkan dari dalam piring kita menambahkan buah-buahan. Jadi cari buahan yang tidak sama warnanya dengan sayur yang dia konsumsi tadi itu. Maka dari itu kita bisa akan mendapatkan jumlah yang optimal, jumlah yang cukup untuk kebutuhan kita. Meskipun makanan kita itu saja. Dalam hal gizi makro memang tidak akan masalah, karena kebutuhannya itu dalam bentuk gram, protein, karbohidrat, dan juga lemaknya. Yang sering menjadi masalah adalah mikronutriennya. Nah, mikronutriennya kita harus jeli banget. Satu sayur kita harus yakinkan untuk penambahan dari buah, supaya variasi itu akan bisa dapat. Karena hal yang harus kita jadikan pegangan adalah tidak ada superfood namanya. Jadi istilahnya tidak ada satu makanan yang akan bisa memenuhi semuanya. Ini katanya bagus, ini yang bagus untuk ini, untuk itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi dengan adanya sumber karbohidrat, dengan adanya sumber protein, dengan adanya sumber lemak dari protein itu, dan adanya sumber mikronutrien, vitamin dan mineral dari buah dan sayur dan biji-bijian, meskipun itu sama, tetapi dalam satu piring itu sudah berbeda,
artinya kita sudah bisa memenuhi kebutuhan nutrisi baik itu makro dan mikro untuk tubuh kita.